Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-51. Judul renungan hari ini, Sejarah yang tak terduga. Jika Anda membaca sekilas bacaan hari ini, Anda tidak sendiri. Banyak dari kita melihat daftar orang dan nomor dan melompat ke sesuatu yang dapat kita hubungkan. Kita yang menikmati perjalanan yang membosankan itu menyusuri garis waktu sejarah. Namun mungkin saja telah melihat sesuatu yang signifikan. Jika saya bertanya kepada Anda, siapa yang lebih penting, Musa atau Harun? Mana yang akan Anda pilih? Apakah Anda akan memilih pria yang dimulai sebagai bayi yang mengapung dalam keranjang di atas perairan yang dipenuhi buaya? Orang yang dibesarkan di istana dan berdiri di depan semak yang terbakar? Atau apakah Anda akan memilih saudaranya yang menafsirkan ucapan Musa yang kikuk? Apakah Anda akan memilih pria yang memimpin atau pria yang mengikuti? Saya merasa yakin bahwa sebagian besar dari kita akan memilih Musa daripada saudaranya Harun. Namun, saudara kandung ini dan keluarganya tidak mendapat perhatian yang sama dalam rencana Tuhan. Musa memiliki 2 putra, Gersom dan Eliezer. Dia mengirim mereka untuk tinggal bersama kakek mereka, Yitro, di Midian selama dia berada di Mesir. Tetapi mereka kembali ke sisi Musa ketika dia berada di padang gurun, di dalam Keluaran 18 ayat 1-6. Orang akan berpikir anak laki-laki ini akan bangkit menjadi pemimpin di negara muda yang Musa bentuk atas arahan Tuhan. Namun setelah memberitahu kita bahwa mereka dikembalikan ke ayah mereka, Gersom dan Eliezer tidak pernah disebutkan lagi. Saat kita membaca urutan suku Lewi yang merupakan keturunan Harun dan Musa, kita tidak menemukan penyebutan khusus tentang anak-anak Musa. Adam Clark mencatat, tidak adanya hak istimewa ini dan dia berkomentar, Musa melewati keluarganya sendiri atau keturunan langsung. Dia tidak memberikan pangkat atau hak istimewa kepada mereka selama hidupnya dan tidak meninggalkan apapun kepada mereka saat kematiannya. Mereka bergabung dengan orang Lewi dari atau di antara siapa mereka, tidak pernah dibedakan. Sungguh bukti yang kuat tentang asal muasal agama. Seandainya itu dari manusia, itu pasti adanya keinginan yang tidak murni untuk objeknya. Ada nafsu, ambisi, atau ketamakan. Tetapi tidak satupun dari hal itu pernah muncul selama pemerintahan Musa di antara orang Israel. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk menyatakan itu. Jalan Tuhan tidak seperti jalan kita. Agama kita sejak permulaan akar Yahudinya tidak sesuai dengan cetakan manusia. Anak laki-laki yang lebih muda diberi prioritas di atas yang lebih tua. Putra pemimpin benar-benar dilewatkan demi kepemimpinan imam. Segala sesuatu tentang iman kita bertentangan dengan dunia. Ketika hal-hal itu tidak berjalan seperti yang kita pikirkan, mungkin itu berarti mereka di jalur yang benar. Jika hidup Anda tidak terlihat seperti tetangga Anda, rayakanlah itu. Kita semua ingin mewariskan sesuatu kepada anak-anak kita. Tetapi satu-satunya hal yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya adalah benih iman yang kita tanamkan dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan akan memakai mereka dan karunia apa yang Tuhan wujudkan di dalam hidup mereka sepenuhnya merupakan kebijaksanaan Tuhan. Kita mungkin tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk masa depan. Hal itu bukan masalah. Tuhan senang menantang sudut pandang kita. Jadi tetaplah bersantai. Bahkan jika nama Anda tidak tertulis di dalam buku sejarah, ingatlah, nama Anda tertulis di dalam bukunya Tuhan. Itu hal yang terpenting. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.